Bismillah, hari ini kita akan belajar dan mengetahui bersama kenikmatan dunia. Jadi ada sebuah nasihat yang nanti kita akan belajar, yang kita akan baca, yang mana nasihat ini berisi tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Diwakili hanya dengan 6 nikmat. Jadi kalau sudah menguasai, memiliki 6 nikmat ini, maka kata ulama ini, maka dia sebenarnya sudah menguasai kenikmatan, kemewahan yang ada di dalam muka bumi ini. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wal maqalatu at-tasi'ah, adapun maqalah yang ke-9, qala Bazar Jamhar, ya. Qala Bazar Jamhar, telah berkata Imam Bazar Jamhar, sittu khisalin ta'dil ay tusawi. Kata Imam Bazar, ada 6 perkara yang dapat menyamai. Menyamai apa? Jami'ad dunya ay amti'ataha wa amwalaha. Menyamai semua kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang ada di atas bumi ini. Ada 6. Jadi kalau sudah punya 6 ini, maka dia sudah menguasai kenikmatan dunia ini. Ya. Yang pertama, at-ta'amul mari'u. Kenikmatan yang pertama adalah at-ta'amu mari'u, ay al-ladhidh. Al-ladhidh. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah makanan yang mudah ditelan. Makanan yang mudah ditelan adalah makanan yang enak, ya. Nah, orang kalau sudah bisa memakan makanan yang enak, maka itu salah satu nikmatnya dunia, ya. Itu yang pertama, kata Imam Bazar, ya, atas Jamhar, Bazar Jamhar. Yang pertama adalah at-ta'amul mari'u, yaitu makanan yang enak, makanan yang mudah ditelan. Nah, itu adalah salah satu kenikmatan dunia. Terus yang kedua apalagi? Wal waladus salih. Orang yang memiliki al waladus salih, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua, maka dia juga seperti memiliki kenikmatan dunia. Jadi alangkah nikmat dunia ini ketika ada orang tua yang dia memiliki anak yang berbakti kepadanya. Nikmat, ya. Semua kehidupannya dipenuhi oleh anak yang soleh ini. Tanpa perhitungan, tanpa caci maki. Kalau anak ini soleh, maka orang tua yang mendapati, maka dia sangat beruntung. Ya. Yang pertama at-ta'amul mari, makanan yang nikmat, yang lezat. Yang kedua al-waladu salih, anak yang soleh. Yang ketiga itu adalah az-zawwajatu salihatul muwafiqah, yakni istri yang soleh, yang taat, ya. Istri yang soleh, yang taat. Seorang suami yang dia memiliki pasangan, seorang istri yang soleh, yang otomatis karena kesolehannya dia bertaat kepada suaminya. Bahkan di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dijelaskan lagi, maksudnya adalah ay allati tuti'ullaha wa zawjaha. Jelas nih, allati tuti'ullaha wa zawjaha. Apa itu? Taat kepada Allah dan suaminya. Jadi wanita yang salihah tidak berhenti pada hanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga selain dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada suaminya.
Nah, maka seorang suami yang memiliki pasangan yang dia soleh, taat kepadanya, taat kepada Allah, maka dia memiliki kenikmatan dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat yang merupakan nikmat dunia juga adalah wal kalamul muhkim. Ai al-mutqanul ladzi la yataghayyar. Yakni perkataan yang pasti, perkataan yang tidak berubah-ubah. Atau di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi al-mutqanul ladzi la yataghayyar. Yakni sempurna, tidak berubah-ubah. Nah, manusia yang bisa berkata konsekuen, ya, tidak berubah-ubah, artinya dia dari A sampai kapanpun A terus. Nah, dia berkomitmen, maka sampai kapanpun dia berkomitmen. Nah, itu kalau ada manusia yang berkomitmen dengan kata-katanya, maka itu bagian dari nikmat dunia. Makanya kita temukan di sekitar kita orang-orang yang tidak memiliki komitmen. Maka ketika dia tidak bisa menjaga komitmen, maka ketahuilah dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, jadi kenikmatan dunia ini ternyata ada dalam komitmen kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita berkomitmen dalam kebaikan, nah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wal kamalul aql. Ya, yakni sempurna akal. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, likulli amalin di'amatun wa di'amatu amalil mar'i aqluhu. Ya. Bagi setiap amalan itu ada penopangnya. Dan penopang amal adalah seseorang yang memiliki akal yang sempurna. Artinya apa? Orang yang memiliki akal yang sempurna, maka ketika dia beramal, maka amal menjadi sempurna. Kenapa? Karena disempurnakan dengan akal itu sendiri. Dengan akal, seseorang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Mana yang rancu, mana yang lancar. Mana yang biru, mana yang putih. Nah, itu dengan akal kita bisa memilah dan memilih. Maka orang yang memiliki akal yang sempurna, itu bagian dari kenikmatan dunia. Jadi sempurna dia menikmati dunianya. Karena apa? Memiliki akal yang sempurna. Nah, yang terakhir, ini juga sama, salah satu nikmatnya dunia juga. Apa itu? Wasihatul badan. Badan yang sehat. Orang kalau cuman kaya, harta berlimpah, jabatan tinggi, fasilitas mewah, tapi badannya sakit, maka dia tidak termasuk orang yang dapat menikmati dunia. Kenapa? Ya memang seperti itu. Bagaimana dia bisa menikmati dunia kalau badannya sakitan? Maka salah satu nikmat yang bisa menyamai kenikmatan dunia adalah dengan memiliki badan yang sehat. Ya, saya ulangi lagi. Jadi orang yang bisa menikmati kenikmatan dunia ada 6. Kalau 6-6-nya sudah ada, 6-6-nya dimiliki, maka dunia sudah takluk dalam kakinya. Ya, apa itu? At-ta'amul mar'i, makanan yang nikmat, yang mudah dicerna, yang enak di mulut. Jadi kalau ada orang seperti itu udah aman, nikmat dunia. Wal waladu shalih, anak yang soleh. Oleh karena itu, sebagai orang tua jangan pernah bosan, jangan pernah jangan pernah aman-aman saja melepaskan anak di luar sana tanpa dengan nasihat-nasihat yang banyak, nasihat yang berbobot, nasihat yang penuh hikmah. Agar apa? Anak-anak kita itu bisa berbakti sama kita. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka ada ulama yang mengatakan bagaimana mungkin seorang tua yang fasik, yang ahli maksiat memiliki anak yang soleh. Oleh karena itu, salah satu indikator menciptakan anak yang soleh
adalah dengan cara mensolehkan diri orang tuanya dulu, ya, baik ibunya maupun ayahnya. Terus apalagi wa zaujatu salih wa muwafiqah, istri yang soleh, yang taat kepada suami. Tentu kalau istri dia memiliki suami yang soleh, ya, maka itu adalah nikmat dunia yang sangat luar biasa. Wal kalamul muhkim, dan yang berikutnya adalah kata-kata yang pasti, yang tidak mudah berubah. Wa kamalul aql, akal yang sempurna. Memiliki akal yang sempurna bagian dari nikmat yang luar biasa yang ada di atas muka bumi ini. Yang terakhir, sihatul badan, badan yang sehat. Oleh karena itu, ya, di sini mengingatkan kepada kita betapa nikmat yang sebenarnya bukan pada harta. Nikmat yang sebenarnya bukan pada jabatan, ya. Nikmat yang sebenarnya ada pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang yang taat kepada Allah, yang kita sebut dengan orang yang beriman, beramal soleh, ya, mengutamakan Allah, maka Allah pun akan mengutamakan manusia tersebut. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.